pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu pembagian ruas garis dengan perbandingan M banding N. Suatu titik R membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N jika AR banding RB sama dengan M banding N. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada ruas garis AB, kemudian titik R ini membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N jika AR banding RB itu sama dengan M banding N. Nah, jika R di dalam AB seperti pada gambar di samping, maka vektor AR dan vektor RB mempunyai arah sama. Atau dengan kata lain, M dan N mempunyai tanda sama. Oke, dari gambar ini kita peroleh AR banding RB ini akan sama dengan M banding N. Oke, kemudian kalau AR banding AB ini akan sama dengan AR-nya M banding AB-nya adalah M plus N. Nah, berbeda jika R ini di luar AB. Kalau R di luar AB, maka vektor AR dan vektor RB ini akan berlawanan arah. Atau dengan kata lain, M dan N-nya mempunyai tanda berlawanan. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada ruas garis AB, kemudian R ini di luar AB, maka AR banding RB ini berlawanan arah. Oke, jadi RB-nya ini menjadi negatif N. Atau kita bisa tuliskan AR banding RB ini akan sama dengan AR-nya M banding RB-nya adalah negatif N. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa RB-nya ini berlawanan arah dengan AR-nya. Atau bisa kita tuliskan AR banding AB ini akan sama dengan AR-nya M banding AB-nya adalah M min N. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Titik C membagi ruas garis AB dengan perbandingan 2 banding 3. Tentukanlah perbandingan dari AC banding AB dan AB banding BC. Oke, untuk penyelesaiannya kita ilustrasikan terlebih dahulu ruas garis AB seperti ini. Kemudian di sini ada titik C yang membagi ruas garis AB dengan perbandingan 2 banding 3. Kita gambarkan seperti ini. Kemudian yang pertama kita akan menentukan perbandingan dari AC banding AB. Oke, terlihat dari gambar AC banding AB, AC-nya di sini adalah 2. Kemudian AB-nya berarti AC tambah CB, yaitu 2 tambah 3, berarti AB-nya 5. Jadi AC banding AB sama dengan 2 banding 5. Kemudian yang kedua kita akan menentukan AB banding BC. AB-nya di sini adalah 5, jadi 5 banding BC-nya. BC di sini berlawanan arah dengan AB ya. Jadi 5 banding negatif BC-nya yaitu 3. Jadi AB banding BC sama dengan 5 banding negatif 3. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus pembagian dalam bentuk vektor. Nah, perhatikan gambar berikut. Misalkan di sini A dan B ini adalah vektor posisi dari titik A dan B, kemudian R di sini adalah vektor posisi dari titik R yang membagi AB dengan perbandingan M banding N, maka kita akan menyatakan vektor R ini dalam bentuk A dan B. Oke, perhatikan bahwa di sini ARB itu adalah segaris, maka kita bisa menuliskan bahwa AR banding RB ini sama dengan AR-nya M banding RB-nya yaitu N. Kalau kita kalikan silang, kita akan memperoleh bahwa N kali AR akan sama dengan M kali RB. Atau bisa kita tuliskan bahwa N kali vektor AR akan sama dengan M kali vektor RB. Oke, N kali vektor AR kita selesaikan terlebih dahulu. Ini akan sama dengan N kali, perhatikan vektor AR pada segitiga OAR. Vektor AR di sini akan sama dengan vektor R dikurangi vektor A. Kemudian ini akan sama dengan M kali vektor RB. Perhatikan segitiga ORB, di mana vektor RB ini akan sama dengan vektor B dikurangi vektor R. Nah, kita selesaikan, kita kalikan N kali R, kemudian dikurangi N kali A akan sama dengan M kali B dikurangi M kali R. Kita kelompokkan yang mempunyai faktor R di sebelah kiri, karena kita akan mencari rumus untuk R ya. Jadi NR ditambah dengan MR
ini akan sama dengan yang tidak punya R kita kelompokkan di ruas kanan menjadi MB ditambah NA. Nah, karena di ruas kiri ini mempunyai faktor R, R-nya kita keluarkan menjadi R dikalikan dengan N plus M, ini akan sama dengan MB plus NA. Sehingga dari sini kita memperoleh bahwa vektor R akan sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M plus N. Nah, ini adalah rumus pembagian dalam bentuk vektor. Nah, selanjutnya coba kita terapkan rumus yang telah kita peroleh ke dalam contoh soal. Soalnya, koordinat titik P membagi garis hubung A dengan koordinat 1282 dan titik B dengan koordinat 402 di dalam dengan perbandingan 3:1. Pertanyaannya adalah tentukan komponen titik P. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah titik P membagi garis hubung AB itu di dalam. Oke, coba kita ilustrasikan terlebih dahulu. Jadi ada garis hubung AB, kemudian titik P ini membagi garis hubung AB itu di dalam dengan perbandingan 3:1. Oke, jadi kita peroleh AP banding PB-nya adalah 3:1. Nah, dari sini kita akan menentukan komponen titik P. Nah, kita bisa menggunakan rumusan yang telah kita peroleh tadi bahwa vektor P ini akan sama dengan 3, yaitu M-nya, dikalikan dengan vektor B ditambah N-nya, yaitu 1, dikalikan dengan vektor A per M plus N-nya, yaitu 3 ditambah 1. Oke, kita selesaikan. Vektor P akan sama dengan, oke, kita lihat penyebutnya di sini 3 ditambah 1, ini bisa kita tuliskan 1 per 3 tambah 1 itu 4 ya. Kemudian kita kalikan dengan 3 dikalikan dengan vektor B-nya, yaitu vektor posisi dari titik B dengan komponennya adalah 402, ditambah dengan 1 dikalikan dengan vektor posisi dari titik A, yaitu dengan komponen 1282. Oke, dari sini kita selesaikan. Vektor P akan sama dengan 1/4 dikalikan dengan, oke, kita kalikan satu per satu. 3 dikali 4 hasilnya 12, kemudian 1 kali 12 hasilnya 12, 12 tambah 12 hasilnya 24. Kemudian 3 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 8 hasilnya 8, 0 ditambah 8 hasilnya 8. Selanjutnya 3 kali 2 hasilnya 6, 1 kali 2 hasilnya 2, 6 ditambah 2 hasilnya 8. Oke, baru setelah ini kita kalikan masing-masing komponennya dengan 1/4. 1/4 dikalikan dengan 24 hasilnya 6, kemudian 1/4 dikali 8 hasilnya 2, kemudian 1/4 kali 8 hasilnya 2. Nah, jadi komponen dari titik P itu adalah 6, 2, 2. Nah, seperti itu ya, semoga mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus pembagian dalam bentuk koordinat. Nah, misalkan di sini diketahui titik A dengan koordinat x1, y1, z1 dan titik B dengan koordinat x2, y2, z2. Kemudian ada titik R dengan koordinat xr, yr, zr, di mana titik R ini membagi garis yang menghubungkan titik A dan B dengan perbandingan M banding N, maka kita akan menentukan koordinat titik R. Nah, jika vektor A, vektor B, dan vektor R adalah vektor-vektor posisi dari titik A, B, dan R, maka tadi kita memperoleh bahwa vektor R akan sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M plus N. Nah, ini rumus yang sudah kita peroleh tadi ya. Selanjutnya dari vektor R sama dengan M kali vektor B ditambah N kali vektor A per M plus N di sini, kita memperoleh bahwa vektor R dengan komponennya XR, YR, ZR ini akan sama dengan 1 per M plus N dikalikan dengan M kali vektor B, vektor posisi dari titik B dengan komponennya X2, Y2, Z2 ditambah N kali vektor posisi A dengan komponennya X1, Y1, Z1. Oke, sehingga di sini kita memperoleh bahwa XR akan sama dengan M kali X2 ditambah N kali X1 per M plus N. Kemudian YR ini akan sama dengan M kali Y2 ditambah N kali Y1 per M plus N. Kemudian ZR ini akan sama dengan M kali Z2 ditambah N kali Z1 per M plus N.
Nah, ini sebenarnya adalah penjabaran dari rumus pembagian dalam bentuk vektor yang sudah kita peroleh sebelumnya tadi. Oke, selanjutnya coba kita terapkan dalam contoh soalnya. Koordinat titik Q membagi garis hubung titik A dengan koordinat 1282 dan titik B dengan koordinat 402 di luar dengan perbandingan 3:1. Tentukan koordinat titik Q. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa titik Q membagi garis hubung AB itu di luar. Oke, coba kita ilustrasikan terlebih dahulu. Jadi di sini ada titik AB, kemudian ada titik Q yang membagi ruas garis AB di luar dengan perbandingan 3:1, sehingga kita memperoleh AK banding QB itu 3:1. Atau dari sini kita memperoleh bahwa vektor AK banding vektor QB itu sama dengan 3 ingat di sini perbandingannya di luar, dimana AK dan QB itu arahnya berlawanan, sehingga AK-nya 3, QB-nya menjadi negatif 1 karena QB ini berlawanan arah dengan AK. Oke, selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik Q. Yang akan kita tentukan terlebih dahulu adalah XQ, di mana XQ ini dirumuskan oleh 3 sebagai M dikalikan dengan XB, kemudian ditambah N-nya yaitu negatif 1 dikalikan dengan XA per M plus N-nya, 3 ditambah negatif 1. Kita selesaikan sehingga kita memperoleh XQ akan sama dengan 3 dikalikan XB-nya. XB-nya di sini adalah 4 ditambah dengan negatif 1 kali XA-nya. XA-nya 12 per 3 ditambah negatif 1 hasilnya 2. Kita selesaikan. 3 dikalikan dengan 4 hasilnya 12, kemudian negatif 1 kali 12 itu negatif 12. 12 ditambah negatif 12 hasilnya 0 ya, 0 dibagi 2 hasilnya 0, sehingga kita memperoleh XQ sama dengan 0. Oke, di sini XQ-nya 0. Selanjutnya kita akan menentukan YQ, di mana YQ ini sama dengan M, yaitu 3 dikalikan dengan YB ditambah dengan negatif 1, N-nya dikalikan dengan YA per 3 ditambah negatif 1. Kita selesaikan. YB-nya di sini adalah 0, kemudian ditambah dengan negatif 1 kali YA-nya yaitu 8 per 3 tambah negatif 1 hasilnya 2. Oke, 3 kali 0 hasilnya 0, kemudian negatif 1 kali 8 hasilnya negatif 8. 0 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 8, negatif 8 per 2 hasilnya adalah negatif 4, sehingga kita memperoleh YQ-nya adalah negatif 4. Nah, baru setelah ini kita tentukan ZQ, di mana ZQ ini akan sama dengan M per 3 dikalikan dengan ZB ditambah dengan N-nya yaitu negatif 1 dikalikan dengan ZA per 3 ditambah negatif 1. Kita selesaikan. ZB-nya di sini adalah 2, jadi 3 dikalikan dengan 2 ditambah dengan negatif 1 dikalikan ZA-nya yaitu 2 per 3 ditambah negatif 1 hasilnya 2. 3 kali 2 6, negatif 1 kali 2 negatif 2, 6 ditambah negatif 2 hasilnya 4, 4 per 2 hasilnya 2, sehingga kita peroleh ZQ-nya sama dengan 2. Nah, sehingga di sini kita memperoleh koordinat dari titik Q adalah 0, negatif 4,2.